keberhasilan mereka. Nah, kalau ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, tentu harus ditindak. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Korupsi Anda sudah tanyakan ini berkali-kali ya, dimanapun tanya dan berbagai orang sudah sampaikan, ya silakan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan ya hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah, jadi ya teman-teman ya, itu aja. Saya malas, capek kita berdebat ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Pol. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Bagaimana kabarnya? Semoga sobat selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat walafiat, dan selalu diberi rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan mengulas tentang statementnya Habibur Rahman. Di sana akan melihat sudut pandangnya seorang Habibur Rahman yang menyatakan kritik terhadap Mahfud MD, di mana pernyataan Mahfud MD itu memicu pro dan kontra tentang masalah memaafkan koruptor gitu. Jadi awalnya Pak Presiden kita Prabowo isinya ayo balikan uang kerugian negara dan kita akan memaafkan gitu kan bagi yang korupsi. Nah, dikritiklah sama Mahfud MD bahwa ya ketentuan hukumnya bagaimana gitu ibaratnya, karena ya mau gimana pun melakukan sesuatu itu ya harus dihukum. Nah, akhirnya Habibur Rahman ditanyakan hal itu dan menyebutkan bahwa Mahfud MD juga kan katanya ya mengaku gagal gitu kan. Jadi apa yang mau diambil dari orang yang gagal gitu kan. Nah, daripada kita mengira-ngira apa yang disampaikan seorang Habibur Rahman tentang kritiknya ke Mahfud MD, yuk kita langsung lihat videonya. Pulpen dong. Ya, ayo langsung ngomong aja. Satu lagi dong, Cak. Konser itu Indonesia itu. Terus yang kedua mau bertanya soal tidak damai koruptor ini gimana, karena sudah banyak kritik tuh, termasuk juga Mahfud MD kan bilang kalau Pak Mahfud orang gagal nggak usah didengar. Dia sendiri memberikan nilai pada dirinya 5 kan. Terus kapan Komisi 3 maupun KPK itu sudah tuntaskan kasus Harun Masiku, apalagi sempat disebut ini ada dugaan politisasi. Aduh, ini diborong semua kawan-kawannya nggak kebagian. Nah, udah cukup. Ya, satu soal kinerja kepolisian itu dia namanya fenomena oknum itu kan ada di semua lembaga. Saya berkali-kali sampaikan, apakah di Polri, apakah di TNI, apakah di Kejaksaan, apakah di DPR, oknum ada dan mungkin banyak. Tapi yang kita nilai ya kalau fenomena oknum ini adalah bagaimana cara institusi merespon setiap terjadi masalah. Kalau Polri, setahu saya begitu ada kasus PTDH ya yang fatal ya, Palu ya kan nggak bisa disembunyikan tuh. Tahu-tahu begitu kita kejar PTDH ya kan. Kemudian kalau Sumbar jelas, Jambi begitu juga ya kan, malah 2 orang yang kena PTDH. Jadi kita tentu mengapresiasi.
Dan teman-teman rasakan paham sekali loh kok yang di Komisi 3 ya. Ketika kita lewat sekretariat saja misalnya minta keterangan terhadap hal ihwal dugaan pelanggaran, dalam hitungan jam biasanya langsung direspon oleh Kapolres tempat misalnya ya. Jadi itu yang kita apresiasi, dan ini kita nggak bisa bohong karena memang itu yang terjadi. Kita yakin memang Pak Kapolri mengingatkan kepada jajarannya ya. Setiap masalah tentu mungkin saja terjadi, tapi bagaimana respon penyelesaiannya itu yang dituntut maksimal. Soal DWP ini ada dua sisi ya. Satu sisi tentu kita menghargai ya, menghormati, apresiasi tindakan yang dilakukan Kadif Propam ya. Tapi di sisi lain juga kita perlu saling mengingatkan bahwasanya event-event musik itu memang sangat rawan menjadi ajang penggunaan narkotika. Saya sejak kasus ini mencuat ya, saya mencari informasi ke berbagai pihak. Memang banyak mengatakan, Pak, kalau di situ ya acara seperti memang sangat rawan penggunaan narkotika. Nah, jadi kita menghargai apa yang dilakukan oleh Kadif Propam, tapi seharusnya tetap proporsional ya. Kita tahu keberhasilan di narkoba kita luar biasa, membongkar bertonton pengiriman sabu ya, sampai kita kumpulkan data itu sudah banyak sekali keberhasilan mereka. Nah, kalau ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, tentu harus ditindak. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Orang yang melakukan kesalahan ya harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi berat ringannya hukuman, gradasinya itu harus paralel dengan berat ringannya kesalahan ya. Saya sangat percaya Pak Kapolri dan Pak Kadif Propam tahu sekali cara memainkan barang itulah, kurang lebih ya. Ini kan ya Pak ya, kayak sama kita pegang gelas gini, kalau terlalu kencang bisa pecah gelasnya, kalau kita lepas ya pecah juga ya. Pak Rikwanto nanti bisa menjelaskan itu ya. Lalu tadi soal maaf untuk korupsi, Anda sudah tanyakan ini berkali-kali ya, dimanapun tanya dan berbagai orang sudah sampaikan ya, silakan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan ya hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan. Nah, jadi ya teman-teman ya, itu aja. Saya malas, capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya gitu. Jadi yang diperdebatkan kalau pengembalian keuangan negara bagaimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh-temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi. Tinggal saja aparatur negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya gitu loh. Oke? Terus soal Harun Masiku dan lain sebagainya, silakan saja KPK memproses ya. Kita hormati hak KPK untuk melaksanakan tugasnya, tapi kita hormati juga haknya Pak Hasto ya untuk melakukan pembelaan diri. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada beliau ya. Kalau soal ini politik nggak politik
itu sampai nanti kiamat kita nggak akan selesai berdebat, ya. Pasti akan sangat subjektif, ya. Orang yang keinjek akan teriak, orang yang nggak keinjek ya akan diam saja. Itulah apa namanya dunia kita saat ini, ya. Tapi kalau aturan nanti ditegakkan, yang dituduhkan maupun yang dibantahkan itu harus. Nah, itu sobat ya. Jadi itu merupakan diskusi Habibur Rahman di DPR. Dia membahas fenomena oknum, gitu kan. Dari awal kemarin masalah pemerasan oknum polisi katanya, gitu kan, sampai ke masalah ya narkotika dalam acara musik yang dianggap ya di konser-konser musik itu ya rawan menjadi penyalahgunaan narkotika. Kadif Propam diapresiasi atas langkah-langkah yang diambil, tetapi penting diingat bahwa pendekatan harus tetap proporsional. Nah, gitu kan. Kemudian ya Habibur Rahman mengkritik pandangan Mahfud MD, bahkan dia kan menyebutkan katanya telah gagal waktu Menko Polhukam ya, yang memberikan dirinya skor 5 dalam penegakan hukum, tidak memenuhi ekspektasi. Jadi di saat Mahfud MD mengkritik Prabowo memaafkan koruptor, nah sama Habibur Rahman ya jangan digubris lah, ibaratnya dia aja kan mengaku gagal dalam penegakan hukum, gitu kan. Ya emang kan isu korupsi itu mengemuka dengan fokus pada perlunya kerjasama antara aparat hukum seperti KPK, kejaksaan, kepolisian untuk menerjemahkan arahan presiden dengan baik. Jadi intinya Pak Presiden Prabowo mengucapkan memaafkan koruptor itu ya itu hanya garis besarnya. Yang mesti mendetailkan dan mengarahkan keinginan seorang pemimpin negara ya lembaga-lembaga atau orang-orang yang ada di lembaga hukum tersebut seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Jadi harus merumuskan bagaimana detailnya prosedural atau SOP untuk memaafkan koruptor tersebut, gitu. Sehingga proses hukum itu menghormati hak semua pihak untuk membela diri, gitu. Jadi diskusi video ini atau ulasan video ini ya adalah mencerminkan dinamika kompleks yang dihadapi institusi penegak hukum di Indonesia. Meski banyak kritik, langkah-langkah positif yang ada dan tantangannya sudah menjaga keseimbangan antara integritas, respon, dan transparansi di tengah tekanan publik, gitu. Gimana tanggapan sobat semua? Yuk tanggapi di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.